Apa logika yang disampaikan oleh Abu Bakar tatkala orang-orang mendatanginya? Apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya lewat mimpi? Nah, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil? Nah, apa gunanya tasbih ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin menjelaskan ayat dari surah Al-Isra ayat 1. Ini masih terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi, orang-orang di Mekah yang mendengar berita itu kemudian heboh. Karena bagaimana mungkin perjalanan pergi ke Syam yang biasanya ditempuh berbulan-bulan orang untuk pergi ke sana, itu hanya terjadi lailan, terjadi hanya pada satu malam. Nah, bisa kita bayangkan kalau pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita anggap saja hadir, lalu kemudian cerita, saya jalan tadi malam pergi ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa saya naik ke langit, dijulurkan kepadaku tangga, lalu naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gimana kita yang mendengar berita ini? Orang yang senantiasa menggunakan logika, pendekatannya selalu logika, pasti akan sangat menolak peristiwa itu. Nah, demikian juga yang terjadi pada penduduk atau masyarakat Mekah begitu mendengar berita ini. Terbagi menjadi 3 kelompok, Pak. Satu menolak dia, makin keras penolakannya yang selama ini membenci dakwah Nabi, makin tidak terima. Di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal CS, makin menolak. Yang kedua adalah ragu dia. Ini benar nggak ya? Tapi ada yang menerima berita ini. Siapa yang menerima berita ini? Abu Bakar As-Siddiq. Penerimaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau berargumentasi juga dengan logikanya. Yang logika ini luar biasa. Begitu mendengar berita ini, orang-orang Quraisy musyrik itu mendatangi Abu Bakar memprovokasi. Katanya, ngomong apa lagi itu sahabatmu? Di luar nalar, di luar logika. Karena pada saat itu peristiwa ini terjadi kan hanya Nabi yang tahu. Seandainya tidak cerita, tidak akan heboh dia. Karena itu salah satu saran begitu Nabi menyampaikan kepada kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya bilang, jangan diceritakan karena nanti akan jadi masalah. Bahkan sebagian ada yang murtad, Pak. Gitu mendengar berita ini. Saking pendekatan logika yang mereka lakukan, dianggap tidak tepat apa yang disampaikan oleh Rasul pada saat itu. Seseorang mampu berjalan pada satu malam sementara ribuan kilometer, dan itu terjadi hanya beberapa jam saja di malam itu. Nah, apa logika yang disampaikan oleh Abu Bakar tatkala orang-orang mendatanginya? Kata Abu Bakar begini kepada utusan-utusan yang datang ingin meminta pendapatnya. Nomor 1, dari mana sumber berita ini? Ya dari Rasul. Kata Abu Bakar, bukankah Rasulullah itu shodiqul amin? Selama ini dia bicara jujur. Selama ini dia amanah. Kalau memang sumbernya dari itu, seandainya ada berita lebih aneh pun saya percaya. Kalau narasumbernya adalah dari Rasul. Yang kedua, kata Abu Bakar As-Siddiq, bukankah saya orang yang pertama kali beriman
tatkala dia menyampaikan ada wahyu yang turun. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini tahun ke-10 dari nubuah, dari kenabian. Artinya Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi muslim bersama Nabi itu kurang lebih 10 tahun. Sehingga kata Abu Bakar, waktu peristiwa wahyu pertama kali turun, Nabi cerita bahwa ada malaikat Jibril turun ke bumi lalu menyampaikan wahyu kepadanya. Bukankah saya percaya saat itu? Nah, sekarang peristiwanya dibalik saja. Nabi bertemu malaikat Jibril ke langit. Kalau dulu malaikat Jibril dari langit turun ke bumi, sekarang saya diantar ke langit. Bedanya apa? Bukankah orang mengaku menjadi nabi lalu mendapatkan wahyu, bertemu dengan malaikat, itu juga di luar logika dan nalar. Dan saya adalah orang yang pertama kali beriman pada saat itu. Nah, jadi gagal mereka memprovokasi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, oleh karena itu pelajaran penting apa Pak yang bisa kita ambil? Kita perlu sahabat dekat dalam hidup ini, yang kalau kita diisukan sesuatu, bukan kita yang bela diri Pak, tapi dia. Oh, nggak benar itu, nggak tepat. Saya kenal betul orangnya, nggak mungkin dia lakukan. Harus ada pembelaan, dan pembelaan terbaik bagi sahabat kita adalah kita membelanya tanpa diupah, tanpa dibayar. Dan dia sama sekali tidak tahu kalau sedang dilakukan pembelaan. Fasumiyya Siddiqon, karena itulah kenapa Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar yang diberikan pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini karena dia membenarkan apa yang terjadi dengan peristiwa ini. Hal yang juga menjadi kontroversi adalah apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi hanya lewat mimpi? Karena kalau mimpi itu kan bisa melanglang buana. Bapak bisa pergi ke Mekah, Bapak bisa pergi ke Madinah, Bapak bisa pergi ke Jakarta. Atau sebagian menyatakan tidak terjadi peristiwa ini dengan tubuh dan sosok Nabi, karena itu mustahil. Itu lagi, karena pendekatannya adalah pendekatan logika. Maka bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu? Jawabannya adalah nomor 1 dari ayat ini sendiri. Ayat ini dimulai dengan subhanallah. Kata-kata subhanallah itu salah satu fungsinya adalah tatkala kita mendengar peristiwa yang aneh, di luar logika dan di luar nalar, dan peristiwa itu kita anggap sebuah hal yang amat sangat besar, yang tidak biasa-biasa saja, maka tatkala ayat ini dimulai dengan subhana, maka ini menjadi salah satu argumen bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi bukan lewat mimpi, tapi lewat fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Nah, itu salah satunya. Kemudian ayat ini juga menyebutkan bi'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya. Kata-kata abdun dalam bahasa Arab, Abdullah, itu pemahamannya adalah fisik dan ruhnya ada orang itu. Seperti bapak-bapak yang hadir di sini, kita sebut Abdullah, sholat Abdullah, telah sholat Abdullah. Masa ruhnya aja yang sholat? Nah, karena itulah tatkala Quran menyebut abdun, hamba, maka maksudnya adalah fisik dan ruhnya sekaligus, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi lewat mimpi, tapi betul-betul secara fisik Rasul mengalaminya. Yang ketiga adalah tatkala peristiwa ini disampaikan oleh Nabi kepada masyarakat Mekah pada saat itu, kita tahu tadi terjadi menjadi 3 kelompok. Ada yang menolak, makin keras, ada yang ragu, ada yang bimbang, kemudian juga ada yang lebih lagi percaya. Nah, poin pentingnya apa? Kalau peristiwa ini hanya lewat mimpi, terjadi tidak secara fisik, tidak perlu masyarakat heboh, tidak perlu mereka mengklarifikasi kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak perlu juga ada sebagian yang ragu lalu kemudian merasa tidak pas ini disampaikan. Peristiwa ini lalu kemudian terjadinya kehebohan itu di masyarakat Mekah
justru sebagai penguat, justru sebagai bukti bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi secara fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaqdhatan, yaqdhah, dalam kondisi terbangun, bukan lewat mimpi. Nah, minimal 3 argumentasi itulah yang bisa kita sampaikan. Nah, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat turun ini? Pertama adalah tatkala Quran sudah berbicara, mari kita percaya. Ini kan Quran berbicara tentang peristiwa Isra dalam ayat ini. Adapun Mi'rajnya dalam surah An-Najm. 15 ayat dalam surah An-Najm itu bercerita tentang Mi'rajnya. Jadi terpisah ayatnya. Jadi tatkala berita ini disampaikan kepada kita lewat kitab suci Al-Quran, maka Quran menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitabnya, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itulah mari kita percaya terhadap berita apapun yang disampaikan oleh kitab suci Al-Quran, sekalipun mungkin itu di luar logika dan di luar nalar. Pelajaran penting selanjutnya, ayat ini dimulai dengan subhana, tasbih. Jadi jangan lepas hidup kita ini dari berzikir dan bertasbih. Hendaknya lisan ini selalu basah dengan zikir dan tasbih. La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Hendaknya lisan ini selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk zikir itu adalah bertasbih. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ini ditujukan kepada kita. Mari berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu maksudnya sempatkan waktu kita, dan waktu yang kita gunakan untuk berzikir itu banyak. Yang kedua adalah apa yang kita lafadzkan dalam zikir itu banyak jumlahnya. Karena zikir itu satu-satunya ibadah yang gak perlu ribet. Kapan saja bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, ya sendirian, tidak pakai wudhu. Nah, lalu selanjutnya wasabbihu, bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Nah, apa gunanya tasbih ini? Pertama, pahalanya besar. Secara khusus Nabi bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizan mahbubatani 'inda rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini tasbih yang diajarkan oleh Nabi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca saja sebanyak mungkin. Mau ke masjid, pulang dari masjid, di kendaraan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi, 2 kalimat ringan dalam lisan, berat sekali timbangannya. Kalau istilah berat timbangan itu biasanya begini, Pak. Ini langit dan bumi, ini 2 kalimat ini. Kalimat ini jauh lebih berat lagi. Dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Ada lagi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ini juga tasbih yang diajarkan, yang besar sekali pahalanya. Nah, yang kedua, fungsi tasbih secara khusus itu adalah tolak bala, Pak. Jadi kalau hidup kita ini terhindar dari musibah, bencana, maka rajin-rajinlah kita bertasbih. Dalilnya adalah Nabiullah Yunus alaihissalam di atas perahu, perahunya kelebihan tumpangan. Harus ada yang turun dari kapal dan itu sudah di tengah laut. Bagaimana caranya? Diundi. Diundi keluar nama Nabi Yunus. Gak enak karena dia orang soleh. Diundi lagi keluar lagi namanya. Diundi lagi keluar lagi namanya. Ya sudah, akhirnya dibuang ke laut. Lalu ditelanlah oleh ikan. Ya bisa kita bayangkan orang hidup ditelan hidup-hidup ya dalam perut ikan. Seberapa lama akan tinggal dalam perut ikan itu? Ya selama ikan ini tidak mengeluarkan dari perutnya. Sehingga kemungkinan meninggalnya itu kan besar. Tapi apa kata Quran? Falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus
tidak rajin bertasbih, dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari dibangkitkan nanti. Tidak akan keluar dari perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi kenapa kemudian ikan ini mengeluarkannya? Quran menyebutkan minal musabbihin, karena dia rajin bertasbih. Nah, karena itulah tatkala kita merasa hidup seperti berada di dalam perut ikan, Pak, gelap, nggak ada kawan, nggak ada kerabat, nggak ada sahabat, sempit dunia ini. Lalu apa yang kemudian bisa mengeluarkan kita? Bertasbih, sehingga kita menjadi tenang menghadapi persoalan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Nah, oleh karena itulah kenapa ayat ini dimulai dengan tasbih, agar kita rajin bertasbih. Kemudian yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Nah, Quran kalau bicara malam senantiasa mengaitkan dengan ibadah, Pak. Artinya jangan seluruh malam hari kita itu kita gunakan untuk tidur. Tapi gunakanlah pada sebagian malam kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, kalau kemudian kamu bangun sementara azan segera berkumandang, maka tetap saja engkau melakukan qiyamul lail walau rakaatan wahidah, sekalipun hanya 1 rakaat saja. Nah, karena itulah Quran selalu tatkala menjelaskan malam itu wa minal laili fatahajjat bihi, sebagian malam bertahajudlah kamu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu malam lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Nah, jadi mari kita gunakan malam hari kita itu tidak seluruhnya untuk tidur. Bahkan ada hadis secara khusus yang menjelaskan kita ini diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Salah seukat. Semua orang itu mampu bangun sebelum subuh. Semua orang itu akan dibangunkan. Tapi kemudian bisikan mengatakan lanjut tidur. Tatkala dia lanjut bangun inhalat uqdah, disebutkan putus 1 ikatan. Tapi bukan berarti orang bangun lalu dia berwudu. Apalagi di sampingnya HP. Langsung bangun tidur pegangnya HP. Tatkala dia berwudu, kata Nabi, inhalat uqdatani, putus ikatan yang kedua dari setan. Tapi bukan berarti orang sudah bangun dan berwudu mau sholat malam. Belum tentu, masih panjang. Apalagi ada bola, nonton dulu lah. Sebentar lagi final El Clasico, Madrid lawan Barcelona. Ini penalti, Pak. Adu penalti, sementara waktu sholat godaannya banyak. Nah, disebutkan kalau dia sholat berapapun rakaatnya, putus rantai 3 ikatan setan tersebut. Nah, masalahnya begini katanya, anak-anak kecil itu kenapa waktu bayi itu bangun sebelum subuh, Pak? Rata-rata anak itu akan nangis sebelum subuh. Tapi kemudian ibunya datang langsung nyanyi, Nina Bobo. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa sesungguhnya si Nina itu. Akhirnya anak itu disuruh tidur. Nah, itulah yang kemudian membuat kenapa anak-anak kita itu sampai dewasa dia nggak bisa bangun malam. Sebetulnya kalau dia bangun sebelum subuh dibiarkan. Karena itu nanti akan menjadi kebiasaannya sampai dewasa. Dia akan bangun sebelum subuh. Tapi karena itulah seluruh hewan-hewan itu bangun sebelum subuh. Bertasbih mereka. Bahkan Nabi secara khusus menyatakan, yanzilu rabbuna ilas sama'i dunya. Tuhan itu turun langit ke dunia, lalu kemudian mencari apakah ada yang berdoa saya akan kabulkan, apakah ada yang minta saya akan kasih, apakah ada yang istighfar memohon ampun saya akan ampuni dosa-dosanya. Dan ini terjadi fi kulli lailatin, pada setiap malam. Selanjutnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dalam satu ayat disebut 2 masjid. Artinya apa? Hidup ini jangan lepas dari masjid. Pusat kebaikan itu ada di masjid. Gak ada jaminan kita pergi ke pasar, ke kantor, ke toko yang setiap langkahnya kemudian dihitung. Bukankah setiap langkah kaki kita menuju masjid dihitung? Langkah kaki kanan menambah pahala kebaikan, setiap langkah kaki kiri akan menghapus dosa-dosa kita. Karena itu jangan jauh dari masjid. Secara khusus Nabi menyebutkan rajulun
qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Ada orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Anak-anak kita usahakan selalu hadir di masjid. Ajak semuanya. Karena masjidlah sebagai pusat kebaikan. Sampai Nabi dalam peristiwa hijrah, program 100 hari sebagai seorang pemimpin, dia bangun Masjid Quba, setelah itu Masjid Nabawi. Masjid Quba dan Masjid Nabawi dibangun dalam tempo yang cepat sebagai tempat kita beribadah. Masyarakat ini baik, salah satunya adalah karena mereka mencintai masjid. Nah, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa secara khusus juga Nabi menyebutkan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Kalian tidak diminta melakukan rihlah, berniat secara serius dari kampung halamannya untuk pergi, kecuali hanya kepada tiga masjid. Jadi kita itu dianjurkan ziarah itu bukan ke makam, Pak, bukan ke kuburan, tapi anjurannya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sholat di situ pahalanya 100.000, Masjid Nabawi pahalanya 1.000, Masjidil Aqsa pahalanya 500. Nah, kemudian kita juga harus perhatian kepada Masjidil Aqsa yang saat sekarang ini berada di tangan Zionis. Sehingga setiap kali kita bicara Isra dan Mi'raj, mestinya kita juga bicara tentang keprihatinan kita terhadap Masjidil Aqsa. Yang luar biasa pembelaan bangsa ini. Menteri luar negeri kita itu termasuk vokal. Protes dia kemarin, Safir itu artinya duta besar Israel lagi bicara di PBB, Bu Retno termasuk yang walk out, nggak mau dengar, dia keluar. Dan kita melakukan pembelaan secara diplomatik luar biasa, juga ikut dengan Afrika Selatan untuk bicara tentang genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan kita memberikan bantuan, nah termasuk bantuan kita dari Palangkaraya ini Pak sampai ke sana. Itu beberapa. Hari ini dikirim itu sekitar 17 kontainer beserta kurang lebih 7 ambulan dari Lazismu Muhammadiyah, dari Baitul Mal wa Tamwil Hidayatullah, ada dari Rumah Zakat, termasuk dari LAS, Lembaga Nurul Fikri yang ada di sini, yang beberapa hari lalu saya keliling membawa Syekh Palestina itu, terkumpul kurang lebih ada 500-an juta, beberapa masjid yang kita kunjungi, itu juga dikirim ke sana. Saya lihat ada lembaga logonya. Jadi nyampe Pak sekarang lagi di Mesir dan kemudian akan masuk ke wilayah Gaza. Nah, terakhir Quran menyebutkan barokna haulahu, diberi keberkahan sekelilingnya. Jadi keberkahan itu tidak hanya bentuknya fisik. Jadi kita menyebut kalteng berkah. Yang disebut dengan berkah itu ada tambahan kebaikan, ziyadatul khair. Baik tapi kemudian ada tambahannya. Kok konflik, kok perang di sana kok disebut juga dengan keberkahan? Bukankah darah tumpah di sana itu berkah dan menyuburkan tanah-tanah Palestina itu, sehingga kemudian seluruh masyarakat yang meninggal atau wafat di sana syuhada, mereka syahid. Orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, dan itu hanya diberikan kepada saudara-saudara kita di sana, yang itu tidak diberikan. Berarti hari mereka berkah. Keberkahan di sana juga ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang hamil itu banyak, Pak. Jadi anak di sana itu banyak. Karena itulah kenapa Zionisme Israel yang mereka lakukan pembantaian itu bukan kepada orang dewasa. Yang dibantai paling banyak itu adalah anak-anak dan ibu-ibu serta wanita-wanita hamil. Karena mereka tahu keberkahan bumi Palestina itu juga karena generasi penerus yang amat sangat banyak. Nah, semoga ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Masih banyak peristiwa yang bisa kita ambil ibroh dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj, di samping tentunya kewajiban sholat 5 waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.